Saya, saya akan mempresentasikan proyek UTS kepemimpinan saya. Di sini ada peran kepemimpinan di dunia mahasiswa, membentuk karakter dan kedisiplinan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi, melatih problem solving dan mengambil keputusan, menjadi bekal penting untuk karir masa depan, dan membantu mengatur-atur organisasi diri dan tanggung jawab. Itu adalah poin-poin penting dari peran kepemimpinan di mahasiswa. Sebenarnya ada banyak hal lain. Yang saya cantumkan ini adalah menurut saya penting. Selanjutnya adalah Project Vision and Mission Plan, pemimpinan dalam karir masa depan. Ada 4 poin yang saya cantumkan. Sini yang pertama, perusahaan mencari kandidat yang bisa memilih. Kedua, kepemimpinan membuat seseorang lebih percaya diri. Tiga, memudahkan dalam kerja tim dan koordinasi proyek. Keempat, melatih jiwa profesional dan etika kerja. Dan lanjut, pemimpin yang mempengaruhi hidup saya. Pemimpin yang mempengaruhi hidup saya itu adalah Alexander the Great, yang biasa kita kenal sebagai The King of Kings pada masa jaya. Pemimpin muda yang paling berpengaruh dalam sejarah, jenius dalam strategi militer, memimpin dengan visi besar dan keberanian luar biasa, mampu menaklukkan hampir seluruh dunia pada usia muda, mengajarkan arti keberanian, ambisi, dan kemungkinan visioner. Nah, itu adalah poin-poin penting yang saya cantumkan. Kenapa saya memilih Alexander the Great sebagai orang yang mempengaruhi hidup saya. Terus, kenapa Alexander the Great menginspirasi? Karena dia menjadi contoh bahwa pemimpin harus turun langsung. Mengajarkan bahwa usia bukan batas menjadi pemimpin besar, mengedepankan disiplin, keberanian, dan kecerdasan. Tidak hanya memerintah tetapi ikut juga berjuang, berikan pengaruh yang bertahan ribuan tahun. Saking besarnya nama Alexander the Great sampai mempengaruhi bertahan sampai sekarang, sampai kita kenal dengan sebutan The King of Kings, karena emang sepada masa jayanya itu dia bahkan menaklukkan banyak sekali wilayah, hampir dari seperempat dunia. Kita lanjut, pemimpin selalu terlihat. Setiap tindakan kepemimpinan menjadi contoh. Pemimpin tidak bisa bersembunyi. Setiap sikap lebih kuat dari kata-kata. Anggota tim akan meniru perilaku pemimpin. Perilaku pemimpin menciptakan budaya dalam kelompok. Kenapa seperti itu? Karena emang dampak positif yang pemimpin bisa berikan kepada bawahannya ataupun anggotanya itu bisa memberikan dampak yang positif gitu loh. Karena sikap dan perilaku pemimpin bakal memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dasar teori mengapa pemimpin terlihat. Di sini ada social learning theory, terus ada transformational leadership, lalu ada trade theory. Kita lanjut teori kepemimpinan. Teori pemimpin memiliki sifat tertentu sejak lahir. Apa? Karena beberapa orang memang dilahirkan mereka memiliki sikap kepemimpinan yang tegas, yang disiplin, dan banyak lain. Lanjut, transformational leadership. Pemimpin memberi inspirasi dan membawa perubahan positif. Lanjut, servant leadership. Pemimpin melayani dan mengutamakan kebutuhan tim. Situational leadership. Dalam memimpin situasi dan kemampuan tim. Kadang beberapa pemimpin mereka juga bercanda, tapi ada dalam kondisi-kondisi tertentu tuh pemimpin tuh mereka harus tegas. Kenapa? Itu berikan bukti kepada bawahannya bahwa ini adalah hal yang serius yang enggak pantas untuk kita anggap remeh. Tapi semua tantangan itu enggak ada yang simple dan yang remeh. Kesimpulannya, pemimpinan penting dalam dunia kampus dan karir karena emang bakal berpengaruh ke karir kita ke depannya. Lanjut, teladan pemimpin jauh lebih kuat daripada perkataan. Kenapa? Karena kadang perkataan itu nggak sesuai dengan bukti yang kita lakukan gitu. Alexander the Great mengajarkan arti visi besar dan keberanian, bahwa mengambil keputusan turun tangan secara langsung itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk menjadi sebuah pemimpin, menjadi sebuah orang ternama atau jadi seorang kepemimpinan, kita seorang pemimpin. Setiap mahasiswa tidak berperan sebagai leadership
follower atau influencer. Kepemimpinan bukan tentang jabatan, tetapi tentang pengaruh positif untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih dari saya. Mungkin ada salah kata ataupun hal lainnya, maaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.